A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah, dan jamaah pengajian Rabu pagi rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah kita terima bersama. Alhamdulillah sampai hari ini, hari Rabu tanggal 7 bulan Januari tahun 2026 Masehi, kita semua masih memperoleh banyak sekali nikmat dari Allah. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah kita mendapatkan keseluruhan nikmat-nikmat itu. Kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah dengan harapan dan bermohon kepada Allah semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu kita sempit sekali, hanya sampai 5:24 menurut jam itu. Dan sekarang sudah jam 4:43. Betul, jamnya sudah betul. Selesainya nanti jam 5:24. Itu waktu endi mau dadi raine. Duha terus pausing terbit tau lho. Bar niki mungkin bar niki. Bar imsak terus terbit. Endi terbit kok ora muncul-muncul. Niko terbit 5:24. Nah, pun nggih. Untuk yang keseso mungkin mau kerja ya bisa meninggalkan duluan sebelum 5:24, tapi kita sepakati bersama kita akan menyelesaikan kuliah pagi ini sampai 5:24. Materinya sangat penting dan saya itu berusaha nganu nek ceramah niku temoto ngoten lho. Kula berusaha temoto yo enten dalile, yo urut runtut yo ana manfaate ngoten, dadi mboten mung ngomong ngoyo-woro mriko-mriko. Dadi apike nggih tekan rampung rasah mulih. Ning nek mulih nggih monggo ning yo bangeten. Baik, sekarang kita mulai nggih Bapak Ibu. Sebenarnya Islam atau Al-Qur'an itu sangat menganjurkan untuk bermuhasabah. Muhasabah niku muhasabah niku evaluasi diri, introspeksi. Ngiling-ngiling sing wingi ki aku nglakoni apa wae kok akibate kaya ngene. Aku nglakoni kaya ngene, kok akibate kaya ngene. Wah, berarti aku kudu ngene. Supayane besok-besok itu lebih baik lagi. Itu namanya muhasabah yang semacam itu. Nah, saya menggunakan kata sebenarnya ya. Sebenarnya orang Islam itu harus selalu bermuhasabah. Menggunakan kata sebenarnya. Mengapa kok menggunakan kata sebenarnya? Karena sok-sok orang Islam itu tidak ngerti. Nah, ada perintah itu. Gitu loh.
Jadi muhasabah itu sering dilakukan oleh orang, ya baik Islam ataupun tidak Islam, itu pada momen-momen tertentu. Misalnya perpindahan tahun. Perpindahan tahun seperti ini. 2025 menjadi 2026. Di televisi saja meskipun saya tidak nonton TV, saya tak tanya, Mas Jarod mana Mas Jarod? Oh, Laden, ya. Pak Joko mana Pak Joko? Laden, oh ya. Pak Joko saya tak tanya ya, dan mungkin ada bapak-bapak yang akan menjawab juga. Saya kan sudah lama tidak menonton televisi. Apakah masih ada kebiasaan televisi yang menyajikan kaleidoskop tahunan? Jadi setiap akhir tahun, ya, akhir tahun bulan Desember akhir-akhir itu nanti ada kaleidoskop. Oke, aku ngomong kaleidoskop itu ora mudeng wong-wong iki piye iki. Mudeng nggih napa? Napa Pak? Napa kaleidoskop? Napa? Mengenang masa lalu. Wah, ya memori wae ada. Nah, jadi kaleidoskop itu bisa dikatakan kilas balik. Maka di televisi dulu ya, saya sudah sekitar hampir 15 sampai 20 tahunan enggak nonton TV saya itu, meskipun saya punya TV di rumah. Ada kaleidoskop kesehatan. Nanti ada kaleidoskop perekonomian. Ada kaleidoskop pendidikan. Ada kaleidoskop politik. Ada kaleidoskop bermacam-macam, banyak sekali. Banyak sekali kaleidoskop itu kilas balik. Nah, kalau televisi itu mengadakannya biasanya ya akhir tahun. Akhir tahunnya bukan akhir tahun Hijriah, akhir tahun Masehi. Jadi pakainya pakai Masehi. Nah, untuk orang-orang selain televisi ya, itu juga banyak mengadakan muhasabah, tetapi kadang-kadang hanya ngepasi momen-momen tertentu. Misalnya ini kemarin perpindahan tahun 2025 Masehi ke 2026 Masehi. Mungkin nanti ada juga orang-orang Islam yang sangat perhatian, sangat peduli pada tahun Hijriah. Nanti perpindahan tahun Hijriah 1447 berpindah ke 1448. Atau mungkin ada orang yang bermuhasabah diri, berevaluasi diri, nek saya pada tanggal 17 Juni. Ada apa 17 Juni Bapak-bapak? Iya, hari lahirnya saya. Nah, jadi pas tanggal 17 Juni 2025 kemarin, pas umur saya 57 tahun. Oh, C6 wis tuwa piye. Nah, dan saat itu 17 Juni 2025 itu saya bersama Nurul sedang berada di Mekah saat itu karena kami berhaji tahun kemarin. Jadi ya ketika 17 Juni itu istri saya mengatakan, "Mas, iki 17 Juni, ya piye-piye iki tetap hari lahirmu nggak ben. Mulane ya kowe tambah ngati-ati, tambah soleh, tambah sayang karo aku, duitnya lho tambah ono." Nah, ya kira-kira langsung seperti itulah. Jadi bermuhasabah. Anak-anak kita perhatikan mereka perkembangan pendidikannya, perkembangan kesehatannya, yang sudah berkeluarga ada 2, yang belum ada 2, DSB, DLL, DST, ETC dan seterusnya. Jadi bermuhasabah seperti itu. Itu nek saya 17 Juni. Lalu ada lagi tanggal yang spesial. Mungkin bapak-bapak dan ibu tahu mengenai apa tanggal 22 Desember. Hari Ibu? Salah. Yang betul adalah hari pernikahan saya. Nah, gitu. Jadi pada hari Ahad tanggal 22 Desember 1996 itu saya menikah sama Nurul. Ya, dieling-eling ya, hari Ahad 22 Desember 1996. Berarti 22 Desember kemarin 2025 berarti genap usia pernikahan saya pakai ukuran kalender Masehi, itu kami sudah menikah sepanjang 29 tahun. 29 tahun. Nah, kebetulan pas kemarin tanggal 22 Desember itu saya juga berada di Mekah kemarin itu, tapi berangkat sendiri saya. Lalu saya WA istri saya. Dari sana ada di Mekah tak WA. "Bu, kelingan ra, ini hari pernikahan kita. Do you still love me?"
Wah, itu ya. Terus menjawab, I still love you gitu. I love you too, so much, very much. Nah, itu. Jadi saling berevaluasi. Wis 29 tahun menikah ki entuke apa? Anak-anak piye? Keluargane piye? Apa yang sudah bisa kita kontribusikan kepada orang-orang di sekitar kita? DLL, DSP, DST. Itu namanya muhasabah. Untuk mendapatkan yang lebih baik. Nah, ternyata dalam Islam, dalam Al-Quran, muhasabah itu harus dibingkai, dipelangkan, dipigora, mulai dibingkai, dipelangkan, dipigora, dipageri, dibatasi, diframe, apalagi, apa? Di blaster, oh nggih di plester nggih, di laminating sekalian nggih. Ono plester ya laminating. Jadi ternyata muhasabah dalam Islam, muhasabah dalam Al-Qur'an itu di plester, di laminating, dibatasi, dipagari, diframe, dipigora, dipelangkan dengan ketakwaan gitu. Dan satu-satunya ayat yang membicarakan tentang itu dalam Al-Quran terletak di dalam surat nganu. Ya kosek to Pak, wong ya ngiling-ngiling kok ya. Nah, pun ketemu. Surat Al-Hasr. Surat ke-59 ayatnya ayat 18. Monggo kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngasto Quran atau ngasto HP, lalu di dalam HP-nya ada Al-Qur'annya, silahkan lihat surat Al-Hasr, surat ke-59, ayatnya ayat yang ke-18. Kalau Al-Qur'an Mushaf itu ada di halaman, sebentar, tak ceknya dulu, sebentar. Surat berapa? 500 berapa? Surat Al-Hasr, surat ke-59, surat Al-Hadid, Al-Munafikun, kelewat, Muhammad, Al-Hasr, sudah ketemu, ada di halaman 548. Untuk yang hafal Quran, bisa lihat halaman 548 dari atas baris yang kedua. Dari atas baris yang kedua. Ayat yang ke-18. Baik, sekarang saya bacakan ya. Saya akan bacakan ayatnya sambil memperagakan supaya lebih jelas. Sing ajeng jenengan kan memvideo kula to. Lah terserah jenengan ajeng ngeker terserah. Saya akan bacakan ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Niki nggih. Juk sing niki wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Juk sing niki sing napa niki tempat mic. Ini tempat mic niki nggih, ketok ta niki. Wattaqullah. Tembak. Innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya rapopo melokam laku ya rapopo sithik angel. Ben nyata ya ben. Wahai orang-orang yang beriman di sini. Lalu di sini bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Lalu yang tengah ini muhasabahnya di sini. Ini muhasabahnya yang meja ini. Hendaklah masing-masing dari kalian melihat apa-apa yang telah lalu-lalu untuk mempersiapkan hari esok. Kalau menurut terjemahan Departemen Agama RI, itu ada kurung buka, akhirat kurung tutup. Tetapi sebenarnya ligodin itu secara tekstual makna bahasa, itu God itu bisa bermakna tomorrow. Tomorrow itu the day after day. Udah mudeng pora iki ya. Terus ana kene ngomong ini, ngomong apa to, Pak? Lu bahasa Inggris, toh. The day after day itu berarti Kemis. Sekarang Rebo, besok berarti Kemis, tomorrow. Jadi ligot itu bisa diterjemahkan besok, bisa diterjemahkan next week,
bisa diterjemahkan next month, bisa diterjemahkan next year, dan bisa diterjemahkan akhirat. Saya ulangi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Lalu yang ini muhasabahnya, dan hendaklah masing-masing dari kalian melihat apa-apa yang telah lalu-lalu untuk mempersiapkan hari esok. Lalu yang tempat mik ini, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Yang ini. Lalu tembak, sesungguhnya Allah Maha Tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Dari ayat ini sebenarnya kalau kita mau agak serius memperhatikan, ini jadi penting sekali. Karena muhasabah dalam Islam, muhasabah dalam Al-Quran, itu harus dibingkai oleh ini, dibatasi. Wattaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan di sini dibingkai juga dengan ittaqullah, wattaqullah. Dua bingkai. Jadi ini nggak boleh dibingkai dengan hawa nafsu, nggak boleh. Contoh yang bermuhasabah dengan hawa nafsu. Contoh, wah iki aku di kamar, 100 kamar, ning mburi UNS, tak tuku lemah, nggawe kos-kosan meneh, 100 kamar meneh. Dadi 200 kamar, ben tambah laris, tak nggawe 10 kamar, sehingga kafe. Kafe tak kei dem-deman. Vodka, Manson, drum, KTI, topi miring, ciu, Guinness, whisky, brandy, wine, Jack Daniel. Lah kan nggih dodol karo jenengan nggih lah. Mosok jenengan lali to Pak, wong kula iki kelingan dodol karo jenengan no. Jenengan sing ngoplos kok nggih ben niku to. Lah jadi dikei ngono ben rame. Nah, semacam itu adalah muhasabah dalam tidak Islam, dalam bukan ketakwaan. Contoh yang lain lagi, bermuhasabah lagi ya. Muhasabah itu ngeling-eling sing wingi, yuk untuk mempersiapkan yang esok. Wingi kuwi aku wis iso entuk duit 5 miliar. Carane piye ya ben iso entuk 2 triliun ya? Oh ya. Aku berarti kudu luwih ngati-ati, cermat, IT-ku tak tingkatke. Jadi aku kudu ngerti dunia maya lebih detail lagi. Sing kira-kira ngene rakonangan. Oke, tak sinaoni sudah berhasil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyolong 2 triliun lillahi ta'ala. Nyolong. Nah, itu berarti bermuhasabah untuk ketidakbaikan. Apa ada orang yang semacam itu? Banyak sekali. Solo nggak ada, direkam orang direkam aku ngomong oke gitu nih, direkam masih edit lo mas, nanti saya dicekel loh. Nah, jadi bermuhasabah dalam tidak Islam itu banyak sekali. Loh, Pak Ani sing perpindahan tahun 2025 ke 2026 apa ya ada? Banyak. Cahnom, enten mboten Mas Jarot. Cahnom merayakan perpindahan tahun 2025 ke 2026. Pacaran. Sing wedok takon karo sing lanang, "Mas, kowe arep merayakan perpindahan tahun ngene iki paitanmu pira?" Loh, aku kanggo kowe 3 juta tak siapke no. 3 juta tak siapke. Lah kowe dhewe nggo duit pira? Aku nggo duit 2 juta, Mas. Total 5 juta ya. Oke. Dhewe mangkane ndi? Tawangmangu. Ngopo? Ya nyewa nganu no, nyewa kamar no. Kan kowe yangku. Aku yangmu. Aku milikmu, engkau milikku. Wah, wis to. Nyewa kamar. Mau 5 juta. Jero kamar, pena, resi, nyaman, bintang rata 5, bintang 5, bintang 7. Wah, tadi nganti mumet bintang 7 lah. Wis kan jero kamar, copot lambine. Copot kantoke. Ternyata merayakan perpindahan tahun dengan berzina gitu. Ada enggak? Ada. Nah, ada wong kula mau ngomong tok ya ada lah toh. Jadi seperti itu bermuhasabah yang tidak menggunakan parameter ittaqullah.
Nah, sekarang kalau kita gimana? Harus pakai ini. Jadi bermuhasabah itu harus menggunakan bingkai, plester, laminating, bertakwa kepada Allah. Nah sekarang bagaimana? Contoh. Monggo sekarang kita buka sama-sama surat Al-Ankabut. Sekarang yang ngasal Quran. Al-Ankabut itu surat yang ke-29. Ayatnya ayat 45. Yang ngasal Quran silahkan membuka dulu. Sing boten ngasal nggih mang mentelengi kula ngoten mawon pun timbang angel-angel. Nah, ayatnya ayat 45. Saya bacakan ayatnya. Bapak dan Ibu, ayat itu berisi 2 perintah. Allah memerintahkan pada kita untuk melakukan 2 hal. 1, melakukan aktivitas membaca Al-Quran. 2, melakukan aktivitas sholat. Dalam 1 ayat itu. Surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 45. Oke, yang sudah membuka teksnya, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, di situ ada 2 perintah. Bacalah dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi dari ayat itu terus kita mikir, wah winginane kuwi aku iso maca Quran ning rada lancar ning durung tau katam. Sesasi durung tau katam. Berarti mulai iki 2026 Masehi, bismillahirrahmanirrahim, saben sasi tak katamke. Bismillah, target. Jarine Pak Hanif nggih ben kae nek 1 juz bisa selesai dalam waktu 40 menit. Berarti nek 30 juz bisa rampung dalam waktu 1200 menit. 40 menit kali 30 juz. Betul ya? Nah, jadi 40 menit 1 juz kali 30 ketemunya 1200 menit. 1200 menit itu ternyata mung 20 jam. Betul tak? Insya Allah bisa selesai. 1 bulan insya Allah selesai. Wong sasi Januari ki dinone 31 kok. 31 dino ping 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Berarti ketemunya 24 ping 31 ketemunya 744 jam. 744 jam dijukuk 20. Nggo maca Quran turahane 724 jam. Sing 724 jam tak nggo istirahat malam, tak nggo nyambut gawe nek awan, tak nggo silaturahim ning omahe kanca, tak nggo pengajian rono rene, tak untuk mencari nafkah tanggung jawabku pada keluarga, DLL, DSB, DSETC 724 jam. Sing 20 jam tak nggo khusus maca Quran. Ning delalae Allah sudah memberi 724 jam itu tidak cukup pada orang itu. Sehingga nyoplok waktune sing nggo maca Quran. Nyoploke kokean 19 jam dicoplok. Jadi maca Qurane mung 1 jam tok, ora iso katam. Kok wes kok kono sing putru. Nah, jadi 724 jam itu tidak cukup. Karena bulan Januari itu 31 hari. Dan ternyata nyoplok waktune sing nggo maca Quran. Yang semula dialokasikan 20 jam, dicoplok, dijupuk. Kanggo aktivitas lainnya. Dan nyoploknya 19 jam. Yang 1 jam nggo maca Quran.
Ayo ora kapan. Iki wong ya teko saiki ning kene iki ya melu pengajian ya. Etek-etek ngrungokke. Lah. Etek-etek ning plung lap. Jadi pelajaran untuk kita semua. Pelajaran yang bulan yang lalu ternyata bacaan Quran kita itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Saya tidak bawa hadisnya. Tadi Bapak ngendika kok mboten nggo tas to, nganu kesusu niki wau. Nah to, pun rada telepon jam 4 kurang 5 iku. Telat ngono iki, mboten nggo tas barang kula. Ning kula nggo SIM. Nggih nek SIM kula nggoten kendaraan nggawa kalih Quran iki tok. Lah jadi bermuhasabah itu seperti itu. Untuk yang belum bisa baca Quran dan sudah tua, usianya sudah 65, anu lak ra nganti 2040 kan pun mati ini wong ini. Umurnya pun swidak 5 saniki yuk tekan 2040 pun mati nih uang ini ku. Berarti 15 tahun meneh kok swidak 5 tambah 15 bang pun mati ini 79. Nah makanya harus bisa baca Quran. Yuk caranya bagaimana? Berevaluasi, berintrospeksi, bermuhasabah untuk apa? Dalam ketakwaan kepada Allah. Bismillah tahun 2026 aku kudu iso maca Quran. Mbuh carane piye? Minta tolong Mas Jarot, minta tolong Pak Joko untuk membuka kelas khusus di Assalam ini mungkin malam atau sore untuk bapak-bapak. Niku nek sing tenanan-tenan ngepen ke akhirate mesti ngelengke wektune untuk yang belum bisa. Yang sudah bisa, yang masih memerlukan pantauan, yang baca, datang membaca, disemak. Yang sudah bisa jalan sendiri, setiap hari membaca. Alon-alon setiap hari membaca. 1 juz. 1 hari 1 juz, 40 menit, dari 24 jam. Pagi 10 menit, siang 40 menit, sore 40 menit, malam 40 menit, pas mau tidur 10 menit. Jadi cukup itu 40 menit itu cukup. Padahal kalau 1 juz itu hanya ada 20 halaman. Jadi 1 juz itu bapak-bapak, ini segini ini namanya 2 halaman. 2 halaman. Kalau ini ditambah ya, dari sini, tambah sini lagi berarti jadi 4 halaman. Tambah jadi 6 halaman, 8 halaman. Nah 1 juz itu ada 20 halaman. 1 hari itu 20 halaman. Ya untuk besok di akhirat toh. Nah dalam rangka bermuhasabah ngoten niku. Dalam ketakwaan. Terus untuk urusan sholat. Sing maune ora tahu sholat tahajud, mulai saiki 2026, mumpung aku isih dikai kesempatan oleh Allah hidup, saiki aku jik urip, dikai kesempatan waktu karo Gusti Allah, aku durung istiqomah nglakoni sholat malam. Wis mulai saiki bismillahirrahmanirrahim tak sholat malam. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu penasaran dengan pahalanya, monggo sekarang semuanya yang ngasal Quran membuka surat Al-Isra. Al-Isra itu surat yang ke-17, ayatnya ayat yang ke-79. Itu penjelasan Allah tentang pahala orang yang sholat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudak. Lihat terjemahannya. Dan sebagian dari waktu malam sholat tahajudlah kamu sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat tahajud, insya Allah, Allah akan menempatkan dia ke tempat yang terpuji. Janji Allah ada dalam surat Al-Isra ayat 79 itu. Jadi dalam rangka bermuhasabah, oh berarti wingi aku ora tau sholat tahajud, aku tak sholat tahajud. Sing waune sholat tahajudnya dateng, sesuk nek iso setiap malam. Setiap malam dateng niku akeh date nggih dadat mara tuwa teko nyeng. Dadat mara tuwa teko nyeng lela. Besok ora dat nyeng. Dadi salat malam terus menerus dan seterusnya dan seterusnya. Ndak selak salah itu Pak. Itu salah itu jamnya. Kacek 5 menit.
Nah, sekarang setelah kita tahu seperti ini, kita jadi tahu bahwa takwa itu mendasari muhasabah. Lah muncul pertanyaan, sebenarnya takwa itu apa? Takwa itu, Bapak dan Ibu, nanti kalau ada Bapak dan Ibu yang tidak setuju dengan definisi saya, nanti bisa kita diskusikan setelah selesai pengajian. Tapi sepanjang saya belajar, sepanjang saya menerima informasi dari para ustadz, membaca buku, belajar sana sini, akhirnya saya ngungkret itu meringkas itu menyingkat. Takwa itu dalam pikiran saya hanya ada dua. Saya ringkas, saya planet, tak ungkret, sehingga saya singkat menjadi begini. Takwa itu hanya ada dua. Satu, laksanakan perintah Allah maksimal. Dua, tinggalkan larangan Allah maksimal. Pun ngoten niku tok. Sebenarnya takwa itu hanya seperti itu. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu tidak setuju dengan definisi yang saya sampaikan, nanti bisa diskusi setelah selesai pengajian ini, setelah suruk selesai. Kita diskusikan. Kalau ada yang tidak setuju, tapi semoga ya tidak ada, udah mulai kabeh. Saya ulangi, takwa itu laksanakan perintah Allah maksimal, tinggalkan larangan Allah maksimal. Contoh yang lain, ada sebuah ayat yang mengingatkan kita bahwa kita ini diminta oleh Allah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang jujur. Jadi, kalau ada orang yang tidak jujur, kita tidak boleh berinteraksi kepada dia. Dengan terlalu dalam itu tidak boleh. Jadi kalau ada yang orang yang tidak jujur, cukup berinteraksinya dengan monggo, nuwun, sehat, kondur, tindak, nggih, ampun ngendika monggo pinara ora sah. Monggo pinara utang meneh repot malah. Monggo pinara oh nggih kula tak utang melih. Wah, aja ora jujur kok. Dan ternyata ada ayatnya. Ada ayat Al-Qur'annya. Kita lihat sekarang ya, ayat yang menjelaskan pada kita bahwa kita ini diminta untuk berinteraksi dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Itu ayatnya pendek, ringkas, tercantum dalam surat At-Taubah ayat 119. Sekarang kita lihat surat At-Taubah 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Lihat terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Itu terjemahan Departemen Agama RI menggunakan kata benar. Nek saya kata sodikin itu lebih nyaman, lebih ngeh, lebih srek kalau diterjemahkan dengan jujur. Sehingga kata benar bisa diganti dengan jujur dan insya Allah tidak salah terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ayatnya semacam itu. Kita bermuhasabah. Jadi kalau ada orang yang tidak jujur, rasa disilai. Arep enek uang nyilih duit 2 yuta, ditonton wong, wah iki terkenal ra jujur. Mboten usah disilai. Lah pripun solusine? Dikei. Nggih dikei. Diberi dikei niku. Lah kok malah kabeh ya ora kabeh no, Pak. Mas jenengan butuhe pinten? Kula butuhe ajeng ngambil 2 yuta. Ora usah tak sili. Tak kei. Nyile mau arep pira? 2 yuta niku, Pak. Tak kei iki ya, tak kei 20.000 nggo numpak becak mulih kono. Mulya kono. Arep nyilih 2 yuta, aku ora ndedit, jane aku duwe ning aku nonton track recordmu iki apik kowe ora. Kowe iki ra jujur kowe. Ora jujur terkenal utang ning ndi-ndi ra nyaur. Ha ta. Sing karo utang karo nggih ben karo aku ya urung disaur to. Apa utang karo jenengan to? Lah lali to. Sing nggih ben kae lho, lali to. Nah, wis rasa utang. Tak kei wae, butuhmu pira? 2 yuta tak kei duit 20.000, mulih. Ora utang, nggo nyate kono. Nyate tambahi, Pak. Oh, nyate 20.000 entuk sunduke tok. Sunduke celupke sambele mung dilumat lamut-lumut ora enek daginge, 20.000 sate. Sate ten pundi 20.000 niku? Pundi? Manang, enten to.
Enten. Wah, napa niku nggih sate wedhus nungguan. Wis kapan-kapan tak rono nek ketemu jenengan bayari ngono. Lah, jadi bergaul dengan orang-orang yang jujur gitu, ndak boleh. Arisan wis entuk lunga. Repot ta? Sadurunge entuk, wah, assalamualaikum. Iki arisanku. Oh ya, aku wis entuk apa urung ya? Wah, durunge tunggu sabar ya. Sabar ya ditunggu ya. Oh ya, engko ngarepe. Oh ya ya. Assalamualaikum. Iki sing entuk sapa? Oh, aku durung. Oh ya ya ya. Meneh. Assalamualaikum. Kowe entuk? Alhamdulillah. Iki hitung-hitungan. Oh ya, sesuke. Nah, sing kene ngomong ilang, sing ngene ngomong minggat. Ya Allah lah. Mumet ngoten niku ana wong sing ngoten niku. Napa enten? Wow, kan pirang-pirang no. Ayatnya ternyata ada bermuhasabah itu dalam ketakwaan kepada Allah. Ndak selak entek wektune. Ternyata Allah itu janjeni kepada orang yang bertakwa. Jadi, saya ulangi lagi ya, dari awal, kita diminta untuk bermuhasabah. Setiap saat sebenarnya, tidak harus pas tahun baru, tidak harus pas pergantian usia, tidak pas pergantian tanggal pernikahan, tidak harus. Tapi setiap saat bermuhasabah. Nah, semuanya didasari dengan ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan itu apa? Laksanakan perintah Allah maksimal, tinggalkan larangan Allah maksimal. Dan ternyata Allah janjeni kepada orang yang bertakwa. Kita lihat sekarang yang terakhir, surat At-Tolak, surat yang ke-65, ada di halaman sebentar. Nah, ada di halaman 558. Untuk yang ngasal Quran, silahkan membuka 558. Di situ ada 7 janji Allah. Ndak selak suwi pun jam 5:18 mung kurang 6 menit tok. Jenengan mang video ngene kula mriki nggih. Nah, jadi ada 7 janji yang disampaikan oleh Allah dalam ayat itu untuk orang-orang yang bertakwa. 1. Surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk urusan-urusannya, untuk masalah-masalah yang dihadapinya. 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini sudah masuk ayat 3 surat At-Tolak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia, Allah maksudnya, akan memberikan rizki kepada orang yang bertakwa tadi itu dari arah-arah yang tidak disangka-sangkanya. Lalu yang ketiga, masih dalam ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh itu Allah akan memberikan perasaan cukup pada orang itu. Jadi orang yang bertakwa itu akan memperoleh perasaan cukup dari Allah. Mungkin orang lain nonton mesake. Wah, mesake kayak uripe. Wah, Hanif kayak mesake uripe. Miskin Hanif kayak. Anggerene mesti klambine putih. Kedune putih. Orang duwe klambi liya. Nur liya kebangetan. Orang nukokke klambi sing warnane pink. Umpamane nggih. Orang nukokke sing apa jambon ya ora nukokke. Klambine mung putih tok. Katok dawane mung ireng tok. Nggih nek bapak-bapak niteni kula nggih ireng tok. Nganti jenengan niteni kok rene ra nggo tas. Terus tase sing rusak kae pun ganti sakniki tase. Ganti sing anyar. Tase rusak oke sing ngrasani kula. Enten sing nukokke kula barang wong Solo baru nukokke kula. Pak anu saya belikan tas ya dipakai ya. Oh iya Mas. Kenapa tuh kok nukokke tas? Tasnya Pak Hanif jelek kok. Apa sudah tidak mampu beli tas kok? Mampu no Mas, mampu no. Jadi Allah akan merasakan memberikan perasaan cukup. Wong liya mungkin nganggep aku ki mesake, ning aku sing ngrasake, aku yo nyaman-nyaman bae iki. Ya nyawang kula mesake ngoten nggih. Kaya ora duwe, omahe elek ngene, gaweane ra bejaji ngene-ngene. Ning kula nyaman-nyaman mawon.
Ning enten meleh wong yang tidak diberi perasaan cukup oleh Allah. Oh, orangnya super kaya. Blegedu. Duitnya motol-motol. Wah, bayangke, duit motol-motol. Kene enek, kene ngetas ya enek, ngomah ya enek, motol-motol. Omahe pating tlecek. Wah, ya Allah, omah pating tlecek. Maka maji ya enek, sing biasa sing pating tlecek kan telek. Niki omah. Purwosari yo duwe, bak keramat yo duwe, bak sing ora keramat yo duwe, tipes yo duwe, tipes yo duwe, malaria yo duwe, pilek yo duwe, tipes yo duwe, omahe pating telecek. Terus sing jenenge mobil gonta-gonta, Pak. Nek gonta-ganti kan mung loro napa telu mobil, gonta-gontai bendina ganti. Kadang melu Atmo, kadang melu Surya Kencana, kadang melu Damar Sasongko, kadang melu BST, kadang melu Volvo tingkat nggih ben. Pas kula kuliah nggih ben kan dhisik tingkat. Sing jek nom-nom ora ngerti nek bis tingkat ten Solo. Nah, mobile gonta-gonta omahe pating telecek. Ditonton wong, wah ya Allah ana wong kaya ngono, alhamdulillah masih cukup. Ning ternyata sing nglakoni niku mrikine niki mung kurang. Duit mawon. Dadi uripe mung nyambut gawe mawon. Jahit wae ra kok berpengajian. Dodolan wae ra kok berpengajian. Karena ya tidak kurang, tidak cukup tadi itu, tidak dicukupkan oleh Allah. Nah, orang yang bertakwa itu, satu diberikan jalan keluar, dua diberi rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka, tiga diberi perasaan cukup, yang keempat Allah akan menyelesaikan urusannya. Innallaha balighu amrih. Lalu yang kelima ayat keempat, Allah akan menjadikan urusan-urusannya terasa mudah. Lalu yang keenam dan ketujuh, ayat yang kelima dalam surat At-Tolak ayat 5, poin yang keenam dan ketujuh, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang yang bertakwa itu. Makanya monggo sedapat mungkin kalau bisa tiap hari bermuhasabah. Pas mau tidur, Pak. Dalu pas badhe sare nika ngiling-ngiling ndek esuk niku napa, wah sesuk aku kudu ngene ben luwih apik meneh imanku, luwih apik meneh takwaku. Oh ya Allah, mau ki aku kok kaya ngene, wah ejek enek salahe, sesuk ora tak baleni mulih. Terus seperti itu bermuhasabah. Bermuhasabah dibingkai oleh ketakwaan. Nek orang yang terbingkai oleh ketakwaan dapat 7. 1 diberi jalan keluar, 2 rizki yang tidak disangka-sangka, diberi perasaan cukup, lalu Allah menyelesaikan urusannya, lalu Allah menjadikan urusan-urusannya terasa mudah, Allah menghapus kesalahan-kesalahannya, dan Allah melipat gandakan pahala untuknya. Pengajiannya selesai. Pas tadi kata, nah, ini tidak jadi gembrengane bapak-bapak. So tambah ngomong, ora kesel-kesel ngomong ket mau. Jane Pak Hanifi bagus ning luwih bagus meneh Pak Hanifi mingkem. Wah, nggih kula tak mingkem pun rampung sak gitu. Demikian kajian kita pagi hari ini. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya dalam menyampaikan materi ini ada kekurangan dan kekhilafan, ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu, marilah kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.